penonton setia Start On Air Channel. Kembali lagi bersama saya, Fiadika Amalia dalam Weather News, siap menemani minggu pagi Anda. Apa kabar bumi? Perubahan iklim akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan peningkatan suhu global dan cuaca ekstrim. Gas rumah kaca seperti CO2 dan N2O berperan besar dalam fenomena ini. Di Indonesia, suhu rata-rata terus meningkat, terkait dengan pengurangan luas hutan dan peningkatan emisi karbon. Penelitian menunjukkan faktor ekonomi, konsumsi energi, dan urbanisasi mempengaruhi emisi CO2. Pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ditekankan dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Untuk penjelasan lebih detail tentang data dan fakta di lapangan, tim Weather News telah terhubung dengan Profesor Novaldi dan Dr. Aziza selaku ahli statistik dan ahli cuaca yang telah bekerja sama dalam penelitian mengenai pemanasan global yang sedang marak dibicarakan. Halo Profesor Novaldi, selamat pagi. Halo. Apakah suara saya udah terdengar dengan jelas ya? Terima kasih, sudah terdengar jelas Profesor. Bagaimana dengan Dr. Aziza? Apakah sudah terhubung? Halo, iya, apakah suara saya sudah terdengar ya? Baik, sudah terdengar jelas dokter, terima kasih. Untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin saya tanyakan bagaimana kabar Profesor dan dokter terlebih dahulu. Apa kabar, bagaimana kesibukan Anda akhir-akhir ini? Wah, saya baik sekali. Untuk kesibukan ya mungkin untuk kesibukan ya sama seperti dosen kampus pada umumnya lah. Alhamdulillah keadaan saya juga baik dan kesibukan saya di kampus sebagai dosen. Wah, baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja, bagaimana sih pemanasan global akhir-akhir ini? Apakah semakin parah atau mungkin justru membaik? Tren pemanasan global akhir-akhir ini cenderung naik ya. Dapat dilihat mungkin data suhu di Indonesia sendiri meskipun mengalami fluktuasi yang naik turun namun cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Itu pun juga bisa dilihat pada tren variabel lainnya seperti emisi N2O dan CO2-nya. Pola suhu, emisi N2O dan emisi CO2 dapat dilihat memiliki tren yang hampir mirip dalam beberapa waktu tertentu dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, dari tren ketiga variabel tersebut tersirat bahwa ketiga variabel memiliki indikasi hubungan kointegrasi. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kointegrasi dari ketiga variabel tersebut, maka perlu dilakukan uji kointegrasi Johansen. Namun sebelum kita lanjut ke uji kointegrasi Johansen, terlebih dahulu akan dilakukan uji stasionaritas pada data. Mungkin dari Dr. Aziza bisa melanjutkan. Baik, sebelum masuk ke pemodelan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PECM, data yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun 1970 sampai 2022. Yang analisisnya dimulai dengan uji stasioner, pemilihan panjang lag optimal, uji kointegrasi, uji diagnosis model, dan uji kausalitas Granger. Hasil dari data yang diuji mampu memenuhi semua uji yang kami lakukan. Setelah uji-uji tersebut, kami lakukan estimasi VECM yang diikuti dengan IRF atau Impulse Response Function, kemudian juga dilakukan analisis dekomposisi varian, dan juga forecasting dengan perhitungan nilai MAPE. Dan dari hasil tersebut diperoleh nilai MAPE sebesar 2,16% yang mengindikasikan bahwa model tersebut sangat akurat untuk dilakukan prediksi data. Mungkin agar bisa lebih dimengerti oleh masyarakat luas, langsung saja kami beri kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, spesifikasi model dengan analisis lag optimal dan uji diagnostik model diperoleh model terbaik untuk data tersebut adalah VECM1 yang memiliki nilai AIC minimum. Berdasarkan VECM1, emisi N2O berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan suhu dalam jangka pendek, sedangkan emisi CO2 tidak berpengaruh terhadap perubahan suhu baik jangka panjang dan jangka pendek. Terdapat hubungan kausalitas jangka panjang dari variabel emisi CO2 dan N2O terhadap variabel suhu. Hasil prediksi diperoleh nilai MAPE sebesar 2,16% yang mengartikan bahwa model sangat akurat untuk prediksi data.
Wah, terima kasih atas pemaparannya Profesor Dokter. Mungkin pertanyaan terakhir dari tim, adakah saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan? Dari hasil penelitian ini dapat disarankan untuk memperdalam analisis kausalitas antara variabel emisi dengan suhu. Hal tersebut berguna untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung ataupun tidak langsung antara variabel emisi N2O dan CO2 terhadap suhu di Indonesia. Selain itu, perlu juga untuk mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi suhu, seperti kelembapan, curah hujan, ataupun faktor lainnya yang berpotensi untuk mempengaruhi suhu. Bandingkan juga hasil VECM dengan beberapa metode lainnya. Mungkin bisa dengan ARDL atau yang dikenal dengan Autoregressive Distributed Lag, dan juga bisa dibandingkan dengan SVAR atau yang lebih dikenal dengan Structural Vector Autoregressive Model, untuk mendapatkan model mungkin yang lebih baik dibandingkan VECM itu sendiri. Keren sekali, terima kasih banyak Profesor Nafaldi dan Dr. Azizah. Pemirsa, suhu di Indonesia masih cenderung naik dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh emisi CO2 dan emisi N2O baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Indonesia merupakan tempat tinggal kita semua, rumah kita semua. Mari kita saling bahu-membahu bersama-sama dalam menekan emisi CO2 dan N2O demi kenyamanan dan kesehatan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Profesor Nafaldi dan Dr. Azizah atas ilmu dan waktunya pada pagi hari ini. Saya, Vedika Amalia, dan tim Weather News pamit undur diri. Selamat berakhir pekan bersama orang tersayang. Semoga pagi hari Anda semua menyenangkan. Terima kasih.